Halo Kang Bro, kembali lagi sama saya. Ini saya punya bahan anting putri Kang Bro. Ini rencananya mau press akar biar nggak terlalu kedodoran akarnya. Singkat cerita, ini bahan sudah saya press, ada beberapa yang masih saya los. Contohnya cabang pertama itu yang back. Untuk cabang kedua sudah saya press dan juga sudah ada terusannya Kang Bro. Oke, jadi kenapa harus dipres? Karena begini, pada prinsipnya bahan bonsai itu harus mempunyai karakter atau sebuah alur atau gerak dasar yang ideal Kang Bro. Ada aturannya gitu ya. Kita bahas ini dulu, ini akar. Jadi intinya akar yang sini ini kan cabang kedua, ini tidak boleh lebih besar dari yang ini untuk cabang pertama, makanya harus kita press Kang Bro. Kalau saya itu setelah tak begini kan itu tak kasih note drop supaya itu lebih cepat sembuhnya untuk di bagian sini ya, karena di bagian di area sekitar sini itu tidak diperlukan tumbuh akar. Yang diperlukan tumbuh akar itu di bagian bawah sini. Jadi ini nanti yang di bagian atas harapannya itu cepat menutup lukanya. Dan ini nanti kalau nimbun itu jangan full. Kalau timbun full positif, yang di atas ini keluar akar. Untuk bagian belakang sudah lebih dulu saya potong, ada dua bagian, ada dua akar, karena saya nggak mau kalau tak los akar ini tetap besar, ini nanti malah ngembangnya itu di sini di belakang, sedangkan yang kita butuhkan itu mengembangnya itu di samping kanan dan samping kiri. Mumpung ini musim hujan, jadi kita nggarap press akar, karena kalau di musim kemarau itu sangat susah. Sebenarnya nggak susah, cuman kita harus rajin nyiram aja biar tetap lembab, jadi akarnya itu biar cepet keluar. Cuman kan kalau musim hujan kita nggak perlu nyiram. Cabang pertama masih saya los, dan ini juga cabang kedua sudah saya potong. Cabang pertama dan cabang kedua itu hasil tempelan Kang Bro. Kalau usianya berapa itu saya lupa, pokoknya lebih dari 1 tahun itu. Untuk back ini juga masih di los. Untuk terusannya ini kan terusannya kan berada di sini tuh Kang Bro. Terus saya akalin untuk tahapan selanjutnya itu diambil dari belakang, karena kalau diambil dari depan sini saya rasa ini membengkaknya itu jauh lebih besar lagi, dan itu menurut saya itu kurang bagus. Jadi saya ambilkan dari belakang ini, harapannya itu membesarnya itu di daerah sini, kanan, kiri, dan belakang sini. Untuk percabangan yang di depan ini masih dua, masih belum saya pilih mana yang bagus atau yang gimana, karena saya mengharapkan itu titik tumbuhnya itu rapat, jadi belum saya seleksi. Ketika bahan itu sudah mulai tahap keperantingan, itu diharapkan itu bukan saja diharapkan, diharuskan dan diwajibkan itu memiliki mata ranting yang rapat, mata tunas yang rapat, jadi biar lebih bagus gerak dasarnya itu. Jadi tahapan atau pengecilannya itu biar lebih bagus. Mungkin jika dilihat seperti ini tuh masih
jelek, masih belum terlihat bentuknya, karena kan masih banyak yang dilos dan untuk terusannya itu juga masih kecil, jadi masih belum begitu nampak. Tapi ya namanya itu bahan ya seperti ini, apalagi kita bikin itu dari hasil stekan atau cangkokan yang kecil, atau dari bahan dasar yang belum ada bentuknya. Semua itu butuh proses. Semua bahan saya itu masih tahapan seperti ini, belum ada yang sampai ke anak ranting ya. Jadi ya masih butuh waktu yang sangat lama lagi. Cuman yang jelas butuhnya itu butuh konsisten. Apalagi kalau sering saya tinggal itu kan jadi malah terbengkalai. Terus kalau kita ngelos kelewat ya nggak bagus. Kalau belum saatnya dipotong ya bagus. Bagus beta karmu ki. Mulutnya udah mulai ngantuk nih, ngelantur ini bro. Kalau untuk media sama saja, nggak ada yang lain, cuman tanah biasa. Tanah lebih dominan itu tanah berpasir. Kalau untuk komposnya sebenarnya bukan kompos sih, biasanya itu saya kasih daun kering selapis demi selapis. Harapannya itu kalau daunnya busuk dia bisa jadi kompos dan berguna untuk ini apa, medianya itu biar nggak terlalu bantet, biar nggak terlalu keras, jadi perkembangan akar di bawah itu lebih sehat. Oke, sekian update tipis-tipis dari kita. Thank you kalian udah nonton.